3,2 juta masyarakat Indonesia bermain judi online. Ini sih angka yang fantastis banget. Karena menurut data dari portal berita Liputan 6, 3,2 juta masyarakat Indonesia main judi online di tahun 2023. Depositnya hingga 34 triliun. Memang sekarang fenomena judi online bukanlah suatu hal yang asing lagi. Banyak dari lu, bahkan teman tongkrongan lu, gue yakin sekarang udah main judi online. Mulai dari slot, poker, atau apapun itu yang menggunakan uang dalam permainannya. Bahkan sampai pemerintah Indonesia udah melakukan regulasi mengenai judi online itu sendiri, yaitu di UU ITE pasal 27 tahun 2024, yang menjelaskan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dan dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Tapi kenapa ya, kok masih banyak orang yang akhirnya bermain judi online? Kenapa sih lebih banyak orang yang memilih untuk bermain judi dibandingkan melakukan kegiatan lainnya? Apakah karena nganggur? Gue rasa sih enggak. Karena menurut data dari tirto.id pada tahun 2022 ada sebanyak 8,42 juta orang yang menganggur, dan di tahun 2023 mengalami penurunan 0,38% berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik. Meskipun gak banyak ya, tetap menurut gue banyak juga orang yang sudah bekerja tetap main judi juga. Lalu kenapa ya alasannya? Kalau menurut gue di dalam judi online ada namanya adiksi. Adiksi dalam KBBI berarti kecanduan atau ketergantungan secara fisik dan mental terhadap suatu zat. Tapi kan judi bukan zat. Ya memang secara langsung bukan zat. Tapi perasaan yang lu rasain ketika lu mencet itu tombol, atau perasaan ketika lu dapetin kemenangan, itu lu hasil reaksi di otak lu. Namanya zat dopamin yang ada di otak lu. Gampangnya, zat dopamin itu lu bakal dapetin ketika lu bahagia atau senang. Itu juga kan yang selalu lu dapatkan setiap kali lu bermain judi. Memang gak bisa dipungkiri, manusia merupakan risk taker. Semua orang di dunia ini selalu merasa bahwa dengan adanya tantangan dalam hidup, membuat lu semua menjadi lebih hidup. Nah, menurut riset yang dilakukan oleh ilmuwan di UK, menunjukkan bahwa sisi otak manusia yang kecanduan bermain judi memiliki tingkat kepuasan sangat tinggi. Otak lu akan beradaptasi oleh pola-pola yang ada jika lu pertama kali bermain. Lu akan disuguhkan dengan kemenangan instan dan cepat. Sampai nantinya, otak lu akan beradaptasi sama tuh dopamin. Dan lu ingin dapatkan yang lebih lagi. Dan lu mulai deposit lagi uang dalam jumlah yang lebih besar. Itu akan jadi snowball effect yang lama-lama akan hancurin cara pikir lu. Lama-kelamaan lu akan menjadi orang impulsif dan gak punya daya tahan terhadap nafsu diri lu. Di berita udah banyak orang yang kecanduan judi online, mulai dari kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, bahkan yang paling ekstrim itu ada yang sampai bunuh diri. Ini dampaknya gila banget sih, karena diiming-imingi keuntungan instan. Banyak orang tergiur untuk deposit dananya, bahkan bukan dana dingin, tapi kebutuhan sehari-hari juga disikat. Buat lu atau orang terdekat lu yang punya kecanduan terhadap judi, apalagi judi online, gue ada beberapa saran yang lu bisa lakuin. Pertama, lakuin pendekatan untuk ngobrol tentang adiksinya. Seringkali hal yang paling sulit untuk orang yang sudah mengalami adiksi adalah sadar bahwa mereka itu sudah kecanduan. Kita sebagai orang terdekat mereka bisa menyampaikan hal yang kita lihat. Lu harus mulai untuk diskusi ketika lu lihat dia berubah. Mulai dari sering berbohong, mulai berhutang, sampai perubahan gaya hidup. Cari tahu apa yang menjadi masalahnya dan kasih bantuan yang lu bisa lakukan untuk membantu dia. Gue punya temen yang dulunya edik banget sama judi, sampai mobilnya semua dijual. Bahkan harta bendanya semua dijual dan dia rugi miliaran rupiah. Akhirnya, sekarang dia mulai pelan-pelan melepas kecanduannya dia setelah dia rugi total. Kadang orang yang berada dalam lingkaran setan kecanduan membutuhkan kita, orang yang ada di luar dari lingkaran tersebut, untuk membantu dia untuk menjadi lebih baik lagi. Kedua, batasi pengeluaran. Ini memang sedikit kontroversial, tapi banyak sumber yang gue baca untuk nyaranin orang kecanduan bermain judi untuk mulai membatasi pengeluarannya. Jika lu bisa sekali bermain, bisa habisin duit lu selama sebulan. Coba mulai batasin berapa uang yang lu pingin keluarin untuk bermain judi. Apakah benar? Ya belum tentu. Tapi jika lu combine dengan mencari pertolongan orang terdekat dan orang-orang profesional yang bisa bantu lu dengan metode CBT, Cognitive Behavioral Therapy, atau metode dengan cara berkomunikasi untuk mencari perspektif baru atau kebiasaan baru dengan bantuan orang-orang terdekat. Gue yakin itu bisa menurunkan kemauan lu untuk bermain judi, bahkan sampai lu udah malas lagi bermain judi. Karena semuanya soal kebiasaan. Ketiga, coba deh untuk ngalihkan ke hal yang lebih produktif. Emang terdengar klise,
Tapi dengan ini, lu bisa menjadi lebih baik. Anggap aja lu bermain tiap hari mengeluarkan uang sebesar Rp150.000. Jika lu kalikan 30 hari aja udah sebesar Rp4.500.000. Dengan duit tersebut, lu itu udah bisa mulai bisnis pertama lu untuk dapetin uang yang cepat. Lu bisa mulai sebagai dropshipper tanpa harus punya barang dulu. Lu mulai dulu dengan produk-produk yang memang lagi banyak dicari orang atau yang memang pasti dibutuhkan, seperti makanan dan obat-obatan. Karena dengan modal segitu, gue yakin pendapatan lu akan jauh berlipat kali ganda dan kesenangan lu akan menghasilkan sebuah kemenangan yang gak cuma sekali, tapi berkali-kali lipat. Karena lu merasakan kemenangan atau keuntungan yang gak instan. Ingat, apa yang cepat naik akan cepat turun juga. Adiksi itu bisa dilawan, itu soal kebiasaan aja. Ketika lu udah terbiasa untuk dapatkan duit instan, lu akan melakukan pola yang sama terus-menerus. Tapi jika lu bahagia dengan mendapatkan uang dari hasil jerih payah lu akan mendapatkan kebahagiaan yang gak akan pernah lu rasain sebelumnya. Apalagi lu bisa gak hanya hasilin duit buat diri lu sendiri, tapi juga ngasih impact ke orang-orang di sekitar lu. Itu saran dari gue. See you guys in the next topic.